Prinsip dari jahitan kali ini, teknik kerukupan adalah menyatukan sekaligus 3 bagian, yaitu outer bagian depan, kemudian innernya bagian depan juga, dengan sisi ridge. Posisinya adalah yang ridge yang menghadap bagus, ridge bagus yang menghadap keluar, dia bersinggungan dengan kain bagus, kain outer bagian depan. Kemudian sisi ridge ini akan dicepit oleh kain untuk lining. Nah, ini nanti akan kita jahit menyelusuri bagian lengkung sampai dengan ke bawah. Kita jahit pelan-pelan, boleh dibantu dengan jarum atau dijelujur dulu, atau dengan klip, paper clip atau klip yang lain. Kita coba jahit pelan-pelan di tikungan, nanti kita cekris, boleh yang dicekris adalah di bagian yang lurus biar dia menyesuaikan yang bagian lengkungnya. Kita coba mulai dari tengah, ini saya tandain tengah jadi biar nanti simetris antara sisi kanan dan sisi kiri. Jadi ini bagian tengah semuanya, baik tengah outer, inner maupun tengah sisi ridge-nya sudah saya tandain. Saya mulai dari sisi yang tengah dulu, baru melengkung ke bawah terus. Akan saya coba jahit. Saya taruh dulu HP-nya biar agak konsentrasi. Dengan tenaga yang ekstra, saya berhasil menyambung 3 bagian tadi, bagian outer, inner, dan bagian ridge menjadi seperti ini posisinya. Jadi gepeng ya, menyatu jadi satu semua. Nah, ini akan saya balik pelan-pelan, juga bukan sesuatu yang gampang, tapi akan kita coba. Nah, ini bagian dalamnya menyatu seperti ini, dan bagian luarnya seperti ini. Nanti kita rapihkan dengan disetrika. Sementara akan kita rapihkan dengan setrika, ya. Ini kan rapih, bagian dalamnya menyatu dengan semua bagian menyatu. Jadi ini tidak terpisah. Ini menyatu untuk bagian ininya. Nah, sekarang akan kita lakukan hal yang sama dengan sisi belakang, nyatu dengan ridge sama halnya tadi. Kita tandain di tengah-tengah, kemudian kita startnya dari tengah ini. Ini yang akan kita selesaikan adalah bagian depan, bagian belakang nanti dengan sisi ridge. Nanti yang terakhir adalah sisi bawah. Akan saya jahit sisi yang ini, sisi belakang. Sama halnya dengan step sebelumnya, kita akan menjepit sisi ridge ini dengan sisi outer. Ini tengah-tengah ya, ini di tengah-tengahnya pas pertemuan antar tali, nanti kita letakkan di sini. Kemudian ini juga sama, sisi inner
juga sama, saya tandain di tengah-tengahnya, saya letakkan di sini, kemudian akan kita jahit keliling dari sisi ridge ini. Sisi ridge dicepit oleh furing atau inner atau bagian dalam tuh apa, lupa, lining, kemudian ini dicepit dengan bagian outernya. Mari kita berusaha lagi. Teknik kerukupan adalah sebetulnya kalau secara outer sama saja, tapi secara inner dia akan rapih, dia tertanam, dia tidak pakai bisban, sebagai penutup sambungan kain, dan juga tidak pakai sistem balik atau sistem lahiran, tapi dia menggunakan sistem itu tadi, kerukupan. Jadi yang sisi ridge ini itu dijepit oleh sisi outer dan sisi furingnya atau inner atau liningnya. Jadi yang beda sekali adalah bagian dalamnya saja. Untuk bagian luar sama saja. Jadi ini bagian dalamnya kelihatan rapih. Ini bagian bawah belum saya selesaikan. Ini akan saya selesaikan habis ini. Nah, ini saya hanya memperlihatkan bahwa jahitannya akan kelihatan lebih rapi dibanding jahitan dengan menggunakan sistem balik maupun bisban. Bagus, tapi lebih effortnya lebih susah, terutama untuk bahan-bahan tebal. Ini tadi terus terang aja agak ngos-ngosan untuk menjahitnya, karena sisi yang ada lapisannya ada dua lapis ya. Jadi ada bagian ridge, kemudian bagian outer. Kalau bagian liningnya tidak pakai pelapis apapun. Nah, ini belum lagi pas pada saat tali, dia tebal sekali. Saya menggunakan jarum 21 untuk menjahit ini. 18 tidak mempan, dan akhirnya menggunakan jarum 21. Sekarang akan saya selesaikan bagian bawahnya. Sisi bagian bawah ya benar. Sisi bawah kita jahit bagian outernya dulu. Jadi outer ketemu dengan sisi panjang dulu, sisi panjang dari outer bagian bawah ketemu dari sisi panjang dari body tasnya, baik depan maupun belakang. Ya, kita jahit dulu. Menjelang pertemuan dua kain ya, kita belokkan diagonal jahitannya. Ya, ini sisi panjang ketemu sisi panjang sudah saya jahit, tinggal jahit sisi pendek dan sisi pendek kiri dan kanan. Ya, sementara posisinya adalah dia kelihatan di bagian innernya, kelihatan ini kelihatan di bagian inner jahitan. Nanti akan kita tutup dengan kain lining atau inner bagian bawah yang akan dijahit tangan. Jadi ini untuk outernya dijahit mesin bisa, tapi begitu sampai dengan inner harus jahit tangan. Oke, sudah terjahit bagian bawahnya. Nanti ini akan kita tutup dengan lining atau innernya, kita jahit tangan saja ya. Ini lining bagian bawah. Untuk satu sisi panjang bisa kita jahit pakai mesin. Nanti selanjutnya akan kita balik seperti ini ya. Jadi untuk satu sisi panjang bisa kita jahit mesin di sini, kemudian nanti kita akan tutupkan ke seberang sana ya. Seperti ini bagian bawah dijahit mesin, kemudian akan kita tutupkan ke atas pakai jahit
tangan bisa, atau mau pakai mesin tapi seperti tindas jahitannya, pakai jahit tangan saja. Ini kita lipat ke dalam menutupi kampuh. Ini memang sengaja saya lebihkan dibanding ukurannya, karena posisinya adalah sulit kalau sama. Saya lebihkan 1 inci, baik di panjangnya, bagian yang lebar maupun bagian pendeknya. Dah, ini seperti ini kita jahit tangan. Ya, kita jahit tangan. Ini saya bantu dengan jarum pentul. Kira-kira penampakannya akan seperti ini nantinya. Ya, dia posisinya sebetulnya di bawah. Nanti kalau kita coba setrika, dia posisinya ada di alas. Jadi tidak muncul seperti ini, tapi dia sebagai alasnya. Karena ini kampuhnya ada di sini. Nah, kalau sudah kita jahit tangan, nanti akan siap kita balik dan kita pasang adjustable ring maupun ring yang mati untuk memanjang mendekkan tali ataupun webbing.